Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana lil imani wal islam wa khassana bi syariati Muhammadin khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat Jamaah Masjid Jenderal Sudirman yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah. Kita bersyukur sampai saat ini kita semua dikaruniai oleh Allah nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat lapang, terlebih nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita juga termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur. Tidak lupa kita bersolawat untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah diutus ke tengah-tengah umat manusia menyampaikan risalah yang hak, yaitu risalatul islamiyah. Bapak Ibu yang berbahagia, insyaallah kita melanjutkan kajian kita masih di surat Ali Imran, surat yang ketiga di ayat 42. Jadi setelah beberapa ayat sebelumnya diselingi dengan kisah Zakaria alaihi salam yang terdapat dalam 4 ayat terakhir. Di ayat 42 ini Quran kembali menyampaikan, memberikan kepada kita semua cerita kisah teladan tentang Maryam. Di ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Wa in qalatil malaikatu, dan ketika atau ingatlah ketika malaikat berkata, ya Maryam, innallaha astafaki, sungguh Allah telah memilihmu, wa tahharaki, mensucikanmu, wastafaki, dan melebihkanmu, ala nisa'il alamin, atas segala wanita, segala perempuan yang ada di dunia ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di ayat ini Quran membangunkan kesadaran kita semua sebagai manusia bahwa anugerah Allah itu beragam bentuknya, termasuk juga kadarnya. Kita tidak bisa menilai nikmat itu dengan yang diberikan kepada orang lain. Masing-masing orang diberikan anugerah dengan kadar yang telah ditentukan oleh Allah. Nah, untuk Maryam ini Allah memilih dan melebihkan Maryam dengan 3 kelebihan atau 3 anugerah. Meskipun sebetulnya Allah bisa memberikan anugerah seperti ini kepada siapapun perempuan di muka bumi ini. Tetapi Allah telah memilih Maryam untuk menerima anugerah itu.
Sebagaimana yang tadi disebutkan bahwa ada 3 anugerah besar yang Allah berikan kepada Maryam. Ya, kita biasa menyebutnya dengan Siti Maryam. Dari asal kata Sayyidati. Ya, orang Indonesia itu kan memang suka menyingkat-nyingkat. Muhammad jadi apa, Pak? Mamat atau Muh. Ya, banyak ya, kita ini memang pandai menyingkat-nyingkat ya. Toyib menjadi apa? Yib. Nah, ya kan? Fatimah menjadi apa? Meh. Nah, jadi begitu. Ya. Dan singkatan-singkatan yang lain. Nah, apa 3 anugerah yang Allah berikan kepada Maryam? Yang pertama adalah istofaki. Istofa. Meskipun di dalam ayat ini ada 2 kata yang sama, tetapi maknanya pastilah berbeda. Rumus Quran kan begitu ya Pak ya. 2 kata di dalam 1 ayat, meskipun terjemahnya sama, tetapi maknanya mesti berbeda. Itulah kemudian kita semua sepakat bahwa bahasa Indonesia termasuk bahasa-bahasa yang lain tidak mampu atau tidak cukup mewakili makna-makna Quran. Karena itulah kita membutuhkan penjelasan lebih lanjut yang biasa kita sebut dengan tafsir. Istofa yang pertama adalah bahwa Allah memilih Maryam menjadi wasilah kenabian. Loh, apakah menjadi wasilah kenabian itu sesuatu anugerah? Betul. Dia adalah anugerah yang sangat besar. Mereka atau siapapun yang menjadi perantara dalam risalah kenabian, ya semua nabi, pastilah dia merupakan hamba-hamba pilihan. Ya, seperti kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang beririsan dengan kenabian beliau, mulai dari yang melahirkan, menyusui, memelihara dia sewaktu ditinggal ayah dan ibunya, mendukung dakwahnya, bersedia menjadi istrinya, dan seterusnya. Semua itu adalah hamba-hamba pilihan. Mengapa? Karena dia beririsan, bersentuhan, menjadi wasilah kenabian. Terlebih Maryam, dia menjadi satu-satunya, ya dalam biasanya kan nabi-nabi yang lain punya ayah, punya ibu. Maryam dalam hal nasab, dia menjadi satu-satunya sebagai wasilah kenabian. Dan karena keyakinan kita dalam agama Islam bahwa Isa alaihissalam lahir tanpa keterlibatan manusia selain Maryam. Ya, Maryam dari rahimnya lahir seorang nabi, seorang rasul, dan kehadiran Isa alaihissalam dengan segala keistimewaan yang Allah berikan kepadanya. Kemarin kita sudah menjelaskan itu di ayat 36 ya. Beragam keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada Isa alaihissalam. Tentu semua itu tidak lepas daripada peran kehadiran Maryam. Ya. Posisi Maryam tentu sebagai seorang ibu di satu sisi dan juga pendidik pada sisi yang lain.
Bahkan karena Isa alaihissalam tidak punya ayah, maka Isa putra Maryam itu oleh Quran dinisbahkan kepada ibundanya. Tidak sedikit ayat-ayat Al-Quran yang menyebut Isa alaihissalam. Ya, tidak kurang dari 20 kali Quran menyebut Isa yang disandarkan kepada ibunya Maryam. Isa ibnu Maryam. Ya, kita ambil satu contoh di antaranya di surat Ali Imran yang insya Allah di waktu-waktu selanjutnya akan kita bahas. In qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhul masihu Isa bin Maryam. Dan ingatlah ketika malaikat menyampaikan berita gembira kepada Maryam, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memberikan berita kabar gembira dengan kalimatnya, dengan kalimat darinya. Ismuhu al-masihu Isa bin Maryam. Jadi dalam penyampaian malaikat Jibril itu saja sudah jelas bahwa anak yang akan dilahirkan Maryam itu tanpa peran keterlibatan seorang ayah. Sebab Quran sudah nyebut begitu, Isa ibnu Maryam. Baru kabar, belum lahir, baru kabar saja sudah diberikan berita yang sedemikian lengkap dari Allah melalui malaikat Jibril. Yang di dalam ayat itu Isa disebut dengan kalimah. Apa kalimah itu lengkapnya besok di ayat 45. Ini baru cuplikan saja. Artinya apa Bapak Ibu? Semua orang yang memiliki keterkaitan, keterlibatan dengan risalah kenabian itu pasti dimuliakan oleh Allah. Kalau kita belajar dalam agama Islam, kenapa ulama itu mulia? Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Karena mereka mewarisi, meneruskan tugasnya para rasul. Meskipun mereka tidak pernah bertemu dengan Nabi, tetapi karena mengambil cuplikan, apa istilahnya, cipratan tugas kenabian, maka dia dimuliakan. Seandainya bukan karena itu, dia ya tidak ada keistimewaan, tidak ada kemuliaan. Tentu yang dimaksud ulama di sini adalah ulama yang apa istilahnya ya, ulama yang baik. Bukan ulama yang Nah, kan ulama itu ada dua juga rupanya. Ada ulama yang hanif, ada pula ulama yang antara ilmu dan perilakunya tidak sejalan. Na'udzubillah, kita semua berlindung kepada Allah dari jeratan-jeratan syaitoniah seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, selain Maryam, istri Fir'aun itu dimuliakan oleh Allah. Mengapa? Karena perannya melindungi Nabi Musa alaihissalam sewaktu Nabi Musa dilemparkan, dihanyutkan di sungai. Siapa lagi? Ya, bahkan ibunya yang bukan nabi. Ya, jadi kalau ukurannya nabi-nabi yang disebutkan di dalam Quran, ibunda Musa itu bukan nabi, tidak ada namanya di dalam Quran. Tetapi kalau kita melihat perannya, ibunda Musa alaihissalam diberikan semacam ilham dari Allah
untuk meletakkan bayinya di aliran sungai Nil. Ya, bayangkan itu Pak. Di waktu itu Fir'aun mengeluarkan perintah, siapapun bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel, bunuhlah dia. Kebetulan Musa lahir di tahun itu. Ya, kalau dalam sejarahnya kan selang-seling ya. Tahun ini aman, tahun besok harus dibunuh. Nah, beruntung adiknya Harun alaihissalam itu lahirnya di tahun di mana bayi-bayi dari Bani Israel yang laki-laki itu dibiarkan hidup. Tapi Musa bertepatan dengan tahun di mana Fir'aun memberikan satu semacam perintah tegas, dekrit begitu, untuk membunuh siapapun bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Nah, Musa meskipun lahirnya dia di Mesir, tapi kan nasabnya dari Bani Israel. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, banyak contoh-contohnya. Abu Bakar radhiyallahu anhu dan yang lain-lain, sahabat-sahabat Nabi yang lain. Mereka semua itu dimuliakan. Kenapa? Karena punya peran. Mereka menjadi sahabat, menjadi pendukung, bahkan menjadi pelindung baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan yang pertama ini kita menjadi termotivasi bahwa insya Allah tidak ada ruginya kalau kita ini mengambil bagian atau mengambil peran dalam agama Allah itu. Entah sekecil apapun peran itu, yang jelas masih beririsan dengan risalah kenabian, insya Allah Allah tidak menyia-nyiakan kita atau siapapun yang terlibat di dalam mendukung syiar, mendukung risalah kenabian, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang pertama, dipilih oleh Allah menjadi wasilah kenabian. Yang kedua, kalau kita lihat ayatnya, wa tahharaki, maksudnya apa? Allah memilih dan memuliakan Maryam sebagai wanita yang paling suci di muka bumi ini. Ya. Keyakinan kita dalam akidah kita Islam, Maryam itu memang wanita yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Walaupun di dalam salah satu disebut sekte atau dalam ajaran Kristen, tapi tidak mayoritas dan tidak masyhur. Di antara mereka ada juga yang menyebut bahwa Maryam itu sesungguhnya punya suami. Tetapi keyakinan teologi Kristen pada umumnya menganggap Maryam itu hamil tanpa keterlibatan seorang laki-laki manapun. Sama dengan akidah Islam yang kita pegangi. Bahwa Maryam tidak pernah sama sekali disentuh oleh laki-laki manapun. Ya, meskipun begitu, letak kesuciannya bukan hanya di situ saja. Bukan sekedar karena Maryam hamil tanpa peran suami, tetapi juga karena pilihan hidupnya. Pilihan dan cara hidupnya Maryam. Disebut sebagai wanita yang paling suci karena Maryam sejak lahir hingga dewasa. Kalau kita masih ingat kajian-kajian kita sebelumnya, Maryam itu sejak lahir sampai dia dewasa berada dalam tempat yang tertutup. Tertutup bukan kok tertutup dari cahaya matahari, tidak.
tertutup dari interaksi dengan manusia yang lain. Di antara sedikit manusia yang bisa menemui Maryam, satu di antaranya adalah Zakaria. Tidak banyak orang di luar itu yang bisa menemui Maryam. Ya. Jadi menjadi Maryam itu bukan urusan yang mudah, Bapak Ibu. Hari-hari ini kalau kita menyuruh anak perempuan kita untuk banyak di rumah, itu berat loh Pak. Ya, berat sekali. Kamu jangan pulang di atas jam, misalnya jam 9. Itu pun juga berat. Sudah boleh keluar, hanya dibatasi saja. Itu pun masih berat. Kamu tidak boleh bermalam di rumah temanmu atau dimanapun. Kalau kamu kesusahan, tinggal ngomong ke bapak, nanti bapak yang jemput. Tetap saja susah. Bayangkan, lah Maryam sama sekali memilih cara hidup yang tidak umum. Dia berada di tempat tertutup dari interaksi dengan manusia yang lain. Ya. Saat di mana manusia, apalagi seorang perempuan, umumnya menginginkan perhatian. Bapak Ibu, kita para orang tua, para kakak harus paham psikologi itu. Perempuan itu, siapapun dia, pasti menginginkan perhatian. Maka orang tua, mari kita memberi perhatian lebih kepada anak-anak perempuan kita, agar ketika dia mendapatkan perhatian dari orang lain di luar sana, dia tidak kaget. Orang di rumah aku disayang kok. Kalau cuma begitu orang tuaku juga sudah memberi. Tapi kalau di rumah dia tidak mendapatkan kasih sayang yang istimewa, nanti di luar diberi sedikit perhatian kaget, menjadi lupa, tidak mawas diri dan seterusnya. Jadi itulah psikologi perempuan umumnya selalu menginginkan Maryam. Lah posisi Maryam yang berada dalam mihrab membuatnya terbatas dengan dunia luar. Dan karena fakta inilah Maryam terjaga hati dan pikirannya dari dosa-dosa yang berhubungan dengan syahwat. Kalau sekarang bahasanya apa Pak? Asmara. Jadi Maryam itu sama sekali tidak terbebani dengan beban asmara. Bayangkan itu. Jadi itulah yang diantaranya Maryam itu juga disebut sebagai at-tahirah, wanita paling suci di muka bumi ini yang pernah ada. Selain ya memang beliau hamil, bahkan melahirkan tanpa keterlibatan seorang ya laki-laki. Nah baik Bapak Ibu yang berbahagia, termasuk juga ini jadi ada 3 sudut pandang kenapa Maryam itu disebut at-tahirah. Yang pertama karena pilihan cara hidupnya, dia berada di dalam mihrab sejak lahir sampai dia dewasa, tidak punya beban asmara, tidak menjadi asbab dosa bagi laki-laki, termasuk paling tinggi dia hamil melahirkan tanpa sentuhan dari laki-laki manapun. Nah dari anugerah Maryam yang kedua ini kita belajar bahwa tidak ada kondisi hidup yang betul-betul ideal. 100% itu tidak ada. Anugerah sekalipun Bapak Ibu pasti memerlukan perjuangan, pengorbanan, bahkan ujian. Maryam dianugerahi kesucian, tetapi pada saat yang sama dia harus menahan diri dari nikmatnya interaksi dengan sesama manusia.
Sulit dibayangkan seorang wanita normal bisa hidup dalam tempat yang sangat terbatas, tanpa perhatian, tanpa sanjungan, tanpa lirikan dari seorang laki-laki. Apakah Maryam sama sekali buta dengan kehidupan luar? Tidak. Maryam tahu informasi-informasi yang ada di luar. Maryam juga tahu tentang gambaran kehidupan manusia secara umum. Hal itu dapat dibuktikan dengan betapa kagetnya Maryam ketika malaikat mengabarkan kehamilannya. Bagaimana itu bisa terjadi padaku, kata Maryam. Kata Maryam di ayat 47 itu, Rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Ya Rabb, bagaimana bisa aku akan punya anak? Bagaimana bisa aku akan hamil? Padahal belum pernah seorang manusia pun menyentuhku. Artinya apa, Pak? Ya Maryam ya juga tahu bahwa untuk hamil ya harus ada keterlibatan laki-laki. Maryam juga tahu. Maryam tidak buta tentang itu. Loh, kok tiba-tiba hamil? Maka Maryam bertanya. Rasa kaget itulah yang kemudian menunjukkan bahwa sesungguhnya Maryam juga mengikuti perkembangan dunia luar. Hanya saja Maryam menerima posisinya sebagai muharraran. Muharraran itu adalah nazar daripada ibunya. Dulu di ayat 35 itu sudah kita jelaskan. Ketika ibunda Maryam mengatakan, inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Dan itulah yang dijalankan oleh Maryam. Maryam menjadi muharraran di saat perempuan umumnya menikmati kehidupan yang normal. Dan disitulah letak perjuangan Maryam sebagai perempuan yang paling suci yang pernah ada di muka bumi ini. Selanjutnya yang terakhir, mudah-mudahan waktunya bisa cukup. Yang ketiga, Maryam itu dilebihkan dari manapun. Wastafaki ala nisa'il alamin. Dilebihkan dari wanita manapun di dunia ini. Kelebihan Maryam itu terletak pada mukjizat Allah yang jatuh pada dirinya. Ya, tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang bisa hamil tanpa peran dari laki-laki. Peristiwa ini memang sulit ditangkap oleh akal, tetapi bisa diterima oleh iman. Peristiwa hamilnya Maryam, orang yang selama ini membaktikan dirinya dalam mihrab, itu ternyata menggemparkan orang-orang yang ada pada waktu itu. Kira-kira pertanyaan yang muncul apa Pak waktu itu? Bagaimana bisa? Dia berzina dengan siapa? Anaknya siapa? Tuduhan-tuduhan itu bukan sekedar pertanyaan. Itu adalah tuduhan yang sangat menyakitkan Maryam. Terlepas dari tidak sampainya akal manusia waktu itu, melalui dengan tuduhan-tuduhan, cemohan-cemohan itulah Maryam memperoleh derajat yang tidak diberikan kepada wanita manapun. Maka kalau hari ini ada perempuan yang hamil lewat apa Pak? Mimpi, ya ini perlu ditelusuri ya. Benarkah dia hamil dari mimpi? Ya. Kecuali kalau mimpi yang dia maksud lain dari mimpi yang kita maksud ya
Ya mungkin saja. Dia menganggap itu mimpi, mungkin saat melakukannya tidak dalam keadaan sepenuhnya sadar sehingga dia merasa itu seolah-olah mimpi. Ya bisa saja kalau itu mimpi yang dimaksud. Tapi bagaimanapun ya mestinya itu juga ditelusuri. Sebab kalau itu benar-benar terjadi, berarti ada Maryam yang kedua. Jadi kita itu juga jangan bodoh-bodoh amat lah. Ya kita kan juga punya akal. Apalagi sekarang sains sudah sedemikian maju, bisalah ditelusuri itu. Benarkah dia tidak punya benarkah tidak ada keterlibatan sosok pria dalam kehamilan itu? Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kisah Maryam yang diungkap oleh Quran ini membuat kita para manusia ini agar belajar bahwa jalannya kehidupan itu semata-mata hanya di bawah pengaturan Allah. Dia menetapkan sunnatullah untuk semua makhluknya. Tetapi dia juga punya hak untuk keluar dari sunnah yang telah ditetapkan. Kita masih ingat kisah Nabiullah Ibrahim kan? Ibrahim diapakan Pak? Dibakar. Secara sunnatullah, sunnah kauniyah, api itu membakar. Tapi kalau Allah ingin berkehendak, api menjadi tidak membakar. Sama dengan Maryam ini. Sunnatullahnya hamil itu ya perlu ada percampuran antara sel sperma dan ovum. Tapi kalau Allah berkehendak, tanpa sel sperma pun bisa terjadi kehamilan. Dan itu terjadi pada Maryam. Ya. Allah menetapkan hukumnya ya bahwa regenerasi manusia itu harus percampuran sel sperma dan ovum. Sementara pada Maryam tidak seperti itu. Ya dengan satu kun fayakun maka pasti terjadi. Selain kemuliaan di atas, dilebihkannya Maryam atas wanita yang lain adalah karena dia satu-satunya wanita di muka bumi ini yang didatangi oleh Jibril. Nah ini yang kemudian menjadi celah perdebatan. Apakah Maryam itu seorang nabi apa bukan? Karena hanya nabi yang didatangi oleh Jibril. Jibril itu tugasnya ya penyampai wahyu. Wahyu kepada orang yang dipilih. Nah, tapi kalau kita baca Quran ya nama Maryam tidak ada di antara deretan nabi-nabi yang disebutkan Quran. Tetapi fakta bahwa dia didatangi oleh Jibril. Atau bisa saja dia nabi, tetapi di luar 25 nama-nama nabi yang kita dapati di dalam Quran. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Maryam sekali lagi tentu bukan seorang nabi, tetapi Allah mengutus Jibril kepadanya untuk menerima sebuah kabar gembira. Sehingga menariknya adalah meskipun Al-Quran menggambarkan kehamilan Maryam sebagai berita gembira, ternyata akibat kehamilan yang tidak bersebab itu membuat Maryam dituduh sampai kepada tuduhan yang sangat menyakitkan. Bahkan bukan cuma diusir, melahirkan seorang diri itu juga ya bagi perempuan, bagi ibu tahu betul ya betapa susahnya, betapa beratnya melahirkan seorang diri tanpa bantuan siapapun. Sehingga Bapak Ibu yang berbahagia, kita semua belajar tidak ada nikmat yang betul-betul hanya mendatangkan kesenangan. Nikmat sekalipun pasti ada pengorbanannya. Apatah lagi yang memang disebut sebagai ujian, sudah pasti mengharapkan pengorbanan dari kita semua.
Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.